Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok. Kembali lagi bersama saya Pak Ilyas, yang hari ini tentunya kita akan mempelajari tentang pembelajaran IPS kelas 7. Sebelum itu, Pak Ilyas ingin menyampaikan bahwa tetap jaga kesehatan dan pakai masker supaya kita selalu terlindungi dari berbagai macam penyakit. Oke, sebelum itu Pak Ilyas akan memberikan dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang lembaga sosial. Diharapkan peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Depok mampu menjelaskan dengan benar apa pengertian lembaga sosial. Yang kedua, peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Depok diharapkan mampu menyebutkan macam-macam lembaga sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dengan benar fungsi dan tujuan lembaga sosial yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh dengan benar, contoh lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, itu saja tujuan pembelajaran kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Ilyas akan melakukan 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, meliputi ketepatan waktu dan tanggung jawab dan kejujuran tentang tugas yang nanti akan Pak Ilyas kasih. Yang kedua, penilaian kedua itu pada penilaian keterampilan. Keterampilan akan dinilai berdasarkan proyek yang nantinya akan Pak Ilyas jelaskan. Proyek atau tugas yang nantinya Pak Ilyas jelaskan. Untuk itu diharapkan peserta didik mampu dan diharapkan dapat menyelesaikan tugas nanti yang Pak Ilyas berikan dengan baik dan benar. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Pak Ilyas akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apakah sekolah ini termasuk dalam lembaga pendidikan? Dan yang tahu jawabannya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah keluarga juga termasuk dalam lembaga sosial? Lalu apa fungsi keluarga? Dan apa sebenarnya manfaat dari lembaga keluarga untuk kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab ketika sudah masuk dalam materi. Untuk itu, mari kita masuk ke materi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial, Ilyas? Lembaga sosial merupakan suatu sistem norma dan nilai yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya, lembaga sosial itu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, ada berapa macam lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat? Nah, mari kita simak. Oke, kita masuk dalam materi kali ini. Perhatikan papan tulis berikut ini. Jadi lembaga sosial di Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga itu apa? Keluarga itu merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Fungsi dari lembaga keluarga itu bermacam-macam. Yang salah satunya ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu diwujudkan dalam bentuk keturunan seperti itu. Kemudian ada fungsi afeksi atau fungsi kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang dalam keluarga itu dinamakan fungsi afeksi. Yang kedua merupakan lembaga agama. Lembaga agama itu berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk
menaungi macam-macam agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Jelas lembaga ekonomi itu berfungsi sebagai wadah untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Yang keempat merupakan lembaga hukum. Lembaga hukum di Indonesia contohnya DPR, kemudian ada MPR, dari legislatif ada presiden dan wakil presiden dan lain-lain. Yang kelima merupakan lembaga budaya. Lembaga budaya itu berfungsi untuk menaungi berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Apakah bahasa termasuk budaya? Ya, bahasa Indonesia juga termasuk budaya, atau bahasa-bahasa di setiap daerah itu mempunyai keunikan dan karakteristik sendiri, yang termasuk pada lembaga budaya. Kemudian yang terakhir itu terdapat lembaga pendidikan. Apakah sekolah juga termasuk lembaga pendidikan? Ya, jawabannya ya. Sekolah termasuk pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu fungsi yang terdapat pada kurikulum sekolah. Kemudian kalau fungsi laten itu fungsi yang tidak dasari, tidak kita sadari bersama-sama. Jadi keseluruhan ini merupakan beradanya bermacam-macam lembaga sosial yang ada di Indonesia. Jadi lembaga keluarga, kemudian hukum, budaya, dan ekonomi itu sebagai wadah untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, atau wadah dalam masyarakat untuk mencari perlindungan di setiap negara. Kalau di Indonesia jelas ada 6. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi lembaga sosial, tugas dari Pak Ilyas yaitu membuat peta konsep atau mind maps. Mind maps. Contoh mind maps ada di slide berikut ini. Oke, setelah kalian melihat slide tadi, apakah ini juga termasuk dalam mind maps? Sebenarnya ya, ini termasuk dalam mind maps. Nah, lalu apa saja inti format dalam mind maps di dalamnya, atau materi apa saja yang harus tercantum dalam mind maps di dalamnya? Oke. Yang pertama, kalian tugasnya adalah membuat mind maps. Membuat mind maps. Dan apa saja tentang lembaga sosial, ya, tentang lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga terdiri dari apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga? Apa lembaga keluarga? Kemudian apa fungsi lembaga keluarga? Ya. Jadi yang pertama adalah lembaga konsep lembaga keluarga. Apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga? Nanti dijawab. Kemudian apa fungsi dari lembaga keluarga? Itu juga dijawab. Oke. Kemudian yang kedua itu lembaga pendidikan. Pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pendidikan? Nanti juga dijawab apa yang dimaksud dengan pendidikan, dijawab di peta konsep. Kemudian apa fungsi dari lembaga pendidikan? Ya. Apa fungsi dari lembaga pendidikan? Begitu seterusnya sampai ke lembaga ke-6 di Indonesia atau lembaga terakhir, ya. Jadi ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, kemudian lembaga agama, kemudian lembaga politik, lembaga hukum, kemudian ada lembaga ekonomi, dan ada lembaga budaya. Jadi semuanya diberi pertanyaan apa fungsi dari setiap lembaga, seperti itu. Jadi nanti dibuat peta konsep seperti slide yang tadi sudah ditambahkan, seperti itu. Oke. Peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Depok, untuk pembelajaran kali ini tentang lembaga sosial ini termasuk dalam tugas itu nanti dikumpulkan pada tanggal 28 November. Ingat ya, tanggal 28 November itu terakhir kali mengumpulkan. Lalu pengumpulannya menggunakan apa Pak Ilyas? Nah,
nanti akan saya share ketentuan tentang pengumpulan mind maps-nya. Formatnya harus pakai kertas apa, kemudian harus diwarnai atau tidak. Nah, nanti akan saya share menggunakan Google Classroom seperti itu. Dan kemudian pengumpulannya dilakukan lewat Google Classroom seperti itu. Akan tetapi hasil atau hard file-nya atau kertasnya itu besok harus dikumpulkan saat penilaian, saat pengambilan rapot, saat pengambilan rapot. Jadi tugas proyek ini akan saya nilai secara real nanti ketika kalian sudah mengumpulkan di Google Classroom seperti itu, dan harus atau wajib dikumpulkan saat pengambilan rapot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi PLS secara langsung. Oke, itu saja yang bisa PLS sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Patuhi protokol kesehatan COVID-19 supaya kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.